Hai para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Elang Salju untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kyubey yang memutuskan untuk pergi mendatangi Aolan di markas Sekte Iblis karena tergoda akan tawarannya sebelumnya. Di sini Aolan pun menjelaskan jika Kyubey ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka harus membantunya memasuki arena ujian kultivasi suci dengan melemahkan sedikit sebagian penghalang yang dibuatnya untuk sementara waktu. Hingga Kyubey pun menyetujui permintaan tersebut, namun dengan syarat Aolan tidak akan melukai para murid di sana. Singkatnya, beberapa hari kemudian terlihat pendaftaran ujian kultivasi pun telah tiba dan para peserta dari berbagai akademi pun telah berkumpul. Di saat masuk ke dalam, Suing pun dibuat terkejut karena ternyata Kingxi juga berada di sana. Setelah sebelumnya diam-diam mengikuti tes pendaftaran dan berhasil lolos dengan kemampuannya sendiri. Di ujian tersebut, para peserta diminta untuk mencari dan mencabut sebuah pedang suci dari tempatnya. Dan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas itu, maka statusnya akan diakui sebagai kultivator level suci yang baru. Sementara itu, Aolan juga ternyata sudah berada di dalam arena ujian bersama dengan pasukannya. Dan ia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menjalankan rencananya. Terlihat para peserta pun tidak menyangka kalau mereka akan diserang oleh Sekte Iblis di tempat ini. Kemudian murid seniornya meminta Suing untuk segera pergi mencari pedang suci karena hanya dengan cara itulah mereka akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dan menghentikan Sekte Iblis. Demi menghormati kakak seperguruannya, Suing pun menuruti permintaannya dan langsung bergegas bersama teman-temannya untuk menemukan lokasi pedang tersebut. Sementara itu, para ketua sekte yang tidak bisa melihat jalannya ujian dari luar arena mulai khawatir karena alat pemantau yang mereka pasang tidak kunjung bisa diperbaiki. Di mana di sini Kyubey pun langsung izin pamit untuk masuk ke dalam arena ujian yang kemudian diikuti oleh para ketua sekte. Lalu begitu melihat kondisi di dalam, Kyubey langsung melakukan teleportasi ke lokasi Aolan untuk menghentikannya karena Aolan sudah mengingkari perjanjiannya untuk tidak menyakiti para murid. Di sisi lain, Suing dan teman-temannya diperlihatkan telah berhasil menemukan lokasi pedang suci. Bahkan Suing akhirnya berhasil mencabut pedang tersebut sehingga dirinya secara resmi telah mencapai level kultivasi suci. Namun tak lama kemudian Han pun muncul sambil memberikan kabar kalau senior mereka telah mati dengan tombak milik Suing yang menancap di tubuhnya, yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan Suing pun harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut tentang kejadian ini. Yang ternyata Hanlah yang menghabisi seniornya dengan menggunakan tombak milik Suing yang tertinggal di tempat tersebut. Bahkan Han pun membunuh salah satu prajurit iblis yang ternyata itu adiknya sendiri, yaitu Burang, yang membuatnya merasa bersalah karena telah membunuh adiknya. Di tempat lain, Yujing yang percaya kalau Suing telah difitnah, ia lalu berinisiatif untuk memeriksa jasad seniornya itu, yang ternyata seniornya ini sudah menjadi kendali iblis sebelum masuk ujian ini. Setelahnya, Yujing bersama para murid lainnya pun membuat sebuah rencana dengan mengunjungi Suing di dalam penjara dan memintanya bertukar posisi dengan Kingxi untuk sementara waktu agar mereka bisa bersama-sama pergi ke lokasi ujian kultivasi dan mencari bukti untuk membersihkan namanya. Kemudian mereka pun kembali ke lokasi ujian dan langsung berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan bukti kalau tempat tersebut sebelumnya memang telah dimasuki oleh pasukan iblis. Hingga pada akhirnya Yue pun menemukan topeng prajurit sekte iblis yang tertinggal di sana. Bahkan mereka pun menemukan jasad Burang. Melihat hal itu, mereka pun bergegas membawanya kembali ke akademi untuk melaporkan semua temuannya tersebut.
Hingga pada akhirnya para ketua sekte pun melihat sendiri bukti keterlibatan sekte iblis di lokasi ujian. Dan dengan begitu Shuaing pun terbebas dari semua tuduhan tersebut. Sehingga mereka pun mempertanyakan segel yang dipakai untuk melindungi ujian itu. Yang membuat Qiu Bai pun merasa bersalah. Singkatnya di malam harinya, Aolan yang kembali menemui Qiu Bai karena sebelumnya ia telah gagal mendapatkan apa yang ia inginkan saat ujian kultivasi berlangsung, sehingga ia menuntutnya untuk menyerahkan Shuing kepadanya. Namun demi untuk mengembalikan Xiaoxi, Qiu Bai pun pada akhirnya mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Shuing. Mendengar tawaran tersebut, Aolan pun langsung memberikan Qiu Bai sebuah pil untuk memindahkan baku iblis yang sebelumnya ditanam oleh pendeta agung di dalam tubuh Shuing. Yang mana ternyata paku tersebut merupakan salah satu senjata rahasia klan iblis yang dikhususkan untuk menyegel kekuatan orang-orang yang telah mencapai level kultivasi suci. Namun Aolan pun heran melihat Shuing yang sepertinya tidak terganggu sedikit pun. Dan keesokan harinya Qiu Bai langsung mengajak Shuing dan yang lainnya untuk makan bersama, yang dimana makanan tersebut telah diberikan racun tidur. Dan di saat semua sudah tidak sadarkan diri, Qiu Bai pun memulai proses perpindahan paku iblis dari tubuh Shuing ke dalam tubuhnya sendiri, yang artinya tidak ada lagi yang menghambat aliran energi spiritual Shuing untuk menjadi lebih kuat. Dan sebaliknya Qiu Bai saat ini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya tersebut. Singkatnya Shuing dan teman-temannya pun tersadar kembali di keesokan harinya. Dan setelah itu ia pun akan melanjutkan misi penyelamatan ibunya di kediaman Moyang Chen. Terlihat mereka dengan mudah menerobos masuk dan menghabisi semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Moyang Chen muncul di tempat itu dan langsung menyerang Shuing. Bahkan Shuing yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali dapat dengan mudah menandingi Moyang Chen hingga membuatnya terluka. Namun tiba-tiba pendeta agung muncul dan langsung membawa Moyang Chen dan ibunya Shuing pergi dari tempat tersebut. Di pertarungan itu mereka mendapatkan sebuah kotak yang dimana Yujing mengenali benda tersebut yang sepertinya berasal dari Istana Api, salah satu tempat yang paling dijaga ketat yang berisikan pilar-pilar terkuat dari 5 sekte aliansi. Artinya jika mata-mata sekte iblis memang telah menyusup sampai ke sana, maka akan sulit untuk mempercayai siapapun termasuk para ketua. Oleh karena itu Shuing memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara masuk ke dalam Istana Api. Namun yang jadi masalah adalah tidak sembarangan orang yang akan diterima di sana, karena di dalamnya berisikan orang-orang terkuat dari berbagai sekte yang sedang mempelajari ilmu kultivasi tingkat lanjut. Untuk itu Yujing lalu menyarankan agar Shuing terlebih dahulu bergabung dengan sekte Tao agar ia bisa mendapatkan rekomendasi dari ketua sekte untuk masuk ke tempat tersebut. Setelahnya mereka lalu bergegas menemui ketua sekte Tao dan meminta izin kepadanya agar Shuing bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam Istana Api. Shuing pun menceritakan kalau ibunya yang baru saja dibawa pergi oleh pendeta agung yang ternyata bekerja sama dengan Moyang Chen. Oleh sebab itu ia harus segera masuk ke Istana Api demi meningkatkan kekuatannya agar ia bisa menyelamatkan ibunya dari sekte iblis. Setelah mendengar hal itu, ketua sekte Tao membawa Shuing menuju pintu masuk Istana Api dan mempersilakannya untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Namun di kesempatan itu Shuing ternyata masih belum mampu membuka pintu tersebut, dan jika dipaksakan nantinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Sementara itu Moyang Chen yang sebelumnya dibawa kabur oleh pendeta agung diperlihatkan sedang menerima pemulihan dari cederanya akibat serangan Shuing. Lalu pendeta agung memberikannya sebuah kitab jurus iblis baru untuk meningkatkan kekuatannya, karena nantinya Moyang Chen akan dikirim ke wilayah portal iblis yang dijaga ketat oleh sekte Si milik Lian untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Han diperlihatkan telah pulang ke kediamannya untuk mengantarkan jenazah sang adik, yang dimana hal itu tentu saja membuat bibi Lian sangatlah marah dan terus menyalahkan Han karena kejadian tersebut.
Han yang frustasi lalu pergi ke kedai untuk minum-minum di sana, yang dimana kejadian itu lalu dilihat oleh Moyang Chen yang dikirim ke sana untuk memata-matai tempat tersebut. Karena penasaran, Moyang Chen lalu diam-diam mengikuti Han sampai ke kediamannya. Dari sinilah ia pada akhirnya mengetahui kalau hubungan Han dan bibinya sedang tidak baik. Sehingga Moyang Chen pun melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendekati Han untuk saling bekerja sama. Di sini Moyang Chen menawarkan sebuah kitab yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat untuk melampaui Swaing. Namun sebagai gantinya Han harus membawakan kitab rahasia ilmu perisai milik klan Shi kepadanya. Han yang dibutakan oleh ambisinya untuk melampaui Swaing, ia pun pada akhirnya nekat untuk mencuri kitab rahasia tersebut di ruang penyimpanan keluarganya. Namun aksinya itu ternyata diketahui oleh Bibi Lian, yang seketika itu ia pun diserang dari arah belakang oleh Moyang Chen yang berhasil menyusup ke tempat tersebut dengan bentuk menyerupai Kyuubai. Bahkan di sini Moyang Chen memerintahkan Han untuk segera menghabisi bibinya itu dengan kekuatan iblis yang baru saja diberikan kepadanya. Singkatnya, berita tentang Kyuubai yang telah membunuh Lian pun dengan cepat sampai ke telinga para ketua sekte, di mana mereka lalu mendatangi Han untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun seperti biasa, Han kembali bersandiwara seolah-olah tidak tahu apapun tentang kejadian itu. Sampai akhirnya Swaing dan Yujing datang sambil membawa gelembung ingatan yang mereka temukan di tempat klan Shi. Yang ternyata Lian di saat dalam keadaan sekaratnya, ia diam-diam menyempatkan untuk menggunakan gelembung ingatan yang merekam kejadian di tempat tersebut. Namun karena ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, gelembung itu hanya menampilkan bagian belakang Han yang sedang menghabisi bibinya dan membuat para ketua sekte tidak bisa mengenalinya. Walaupun begitu, mereka akhirnya jadi mengetahui kalau setidaknya bukan Kyuubai lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun mereka tetap harus menemukan Kyuubai yang belakangan ini keberadaannya tidak diketahui. Setelah itu mereka mendengar keributan dari arah aula iblis yang ternyata disebabkan oleh Moyang Chen dan pasukan iblis yang berusaha untuk menyerang tempat tersebut. Menyadari hal itu, para ketua sekte dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikannya. Namun di saat mereka sampai, Moyang Chen langsung pergi dari sana. Dan ternyata di saat yang bersamaan, Aulan bersama dengan Kyuubai pergi ke wilayah elang salju untuk membuka portal iblis yang baru. Yang artinya penyerangan Moyang Chen terhadap portal iblis sebelumnya hanyalah pengalihan saja untuk membuat para ketua sekte dan para murid Akademi Changfeng lebih memperhatikan tempat tersebut. Mereka kemudian diam-diam menyusup ke dalam makam mendiang ayahnya Swaing dengan memanfaatkan kunci rahasia yang telah dicuri oleh Chirong. Lalu dengan memanfaatkan batu kristal langka yang sebelumnya telah ditempa dengan energi spiritual milik Kyuubai, sehingga portal dimensi iblis pun akhirnya berhasil dibuka di tempat tersebut. Kyuubai yang baru menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan untuk membuka portal iblis pun akhirnya berusaha untuk melawan. Namun usahanya itu sia-sia karena di dalam tubuhnya telah tertancap paku iblis yang membuat dirinya dapat dengan mudah dikontrol oleh Aulan. Menyadari kalau dirinya sudah tidak mampu untuk melawan, Kyuubai lalu bergegas mengirim sinyal kepada para ketua sekte menggunakan pedangnya. Namun para ketua justru ragu-ragu kalau itu hanyalah jebakan, dengan mengira kalau pesan itu adalah untuk mengalihkan mereka agar sekte iblis bisa kembali menyerang portal iblis. Sampai pada akhirnya mereka melihat sendiri pancaran energi iblis keluar dari wilayah klan elang salju yang secara bersamaan juga menarik perhatian banyak orang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergas menuju ke wilayah klan elang salju. Dan begitu sampai di sana, ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh prajurit iblis yang terus muncul dari dalam portal dimensi. Tidak hanya itu, Aulan juga diperlihatkan telah berhasil mengambil peti yang berisikan jasad fisik pemimpin iblis. Menyadari hal itu, Swaing dan yang lainnya pun berusaha untuk menangkap Aulan dan melenyapkan prajurit iblis yang semakin tidak terkontrol, di mana diperlihatkan juga ketua sekte Istana Dewa Laut pada akhirnya mengambil langkah dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menutup portal dan menghentikan prajurit iblis.
Lalu Aulan yang sudah membawa tubuh asli pemimpin iblis memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut, di mana ketua sekte Gunung Dewa yang melihat hal itu bertindak cepat dengan memasang pembatas roda bulan yang langsung menutupi seluruh wilayah klan Elang Salju, sehingga membuat siapapun tidak bisa keluar dan masuk dari tempat tersebut. Oleh karena itu Aulan pun terpaksa bersembunyi di dalam wilayah Elang Salju untuk sementara waktu dengan dibantu oleh Jirong. 没有抓到奥兰，让他给跑了。 Keesokan harinya diperlihatkan Jirong kemudian pergi ke ruang rahasia di balik cermin untuk menemui Aulan. Di sini Aulan meminta Jirong segera mengirimkan pesan kepada Moyang Chen yang berada di luar untuk membuka pembatas tersebut. Namun karena pembatas roda bulan adalah jurus level tertinggi, Jirong mengatakan kalau ia masih mencari cara untuk melemahkan pembatas itu agar bisa mengirim pesan keluar, sehingga Aulan diminta sedikit bersabar untuk menunggu waktu yang tepat. Dengan bersamaan Paman Tongsan yang sedang lewat di depan kamar Jirong lalu melihat pintunya yang sedikit terbuka, di mana ia kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan di dalamnya, yang pada akhirnya justru membuatnya tidak sengaja menemukan penghalang yang dipasang oleh Jirong sebelumnya. Merasa hal itu justru mencurigakan, Paman Tongsan lalu memeriksa kembali ke tempat tersebut dan tidak sengaja masuk ke dalam cermin, sampai akhirnya ia melihat Jirong yang sedang berbicara dengan Aulan. Namun Paman Tongsan yang ingin menangkap mereka justru ia yang ditangkap oleh mereka. Oleh karena itu Aulan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai Paman Tongsan, sehingga ia bisa bebas keluar dari tempat persembunyian untuk menjalankan rencananya. Dengan menyamar sebagai Paman Tongsan, Aulan lalu mendatangi kamar sekte Gunung Dewa sambil membawakan sup yang sebelumnya telah diberikan racun tidur, yang dimana sang ketua lalu menerima sup itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan tidak berselang lama setelah meminum sup tersebut, ketua sekte pun langsung tertidur, yang membuat pembatas yang ia buat seketika langsung melemah. Tanpa membuang waktu, Aulan langsung mengirim sinyal kepada Moyang Chen untuk membuka pembatas tersebut, karena Moyang Chen merupakan mantan murid sekte Gunung Dewa yang diusir. Namun karena saat ini level kekuatan Moyang Chen masih berada jauh di bawah ketua sekte, ia pun membutuhkan satu orang lagi untuk membantunya membuka pembatas tersebut. 两股强大的力量配合。 Moyang Chen lalu memutuskan untuk kembali menemui Han untuk kembali bekerja sama. Bahkan ia pun meminta bantuan ketua Kong untuk menyediakan angkutan transportasi agar ia bisa memindahkan peti iblis dengan aman. Namun di sini ketua Kong menolak tawaran tersebut karena tidak ingin kembali terjerumus ke dalam kesesatan, sehingga Moyang Chen pun menyandra salah satu anaknya, yaitu Hao. Singkatnya, saat disekap, Hao juga sempat ditawari untuk menjadi sekutu iblis oleh Moyang Chen. Namun di sini Hao menolak tawaran tersebut, yang membuat Moyang Chen emosi. Han yang berada di sana juga memutuskan untuk mendatangi Hao yang sedang disekap itu. Lalu Moyang Chen pun kembali menghasut Han dengan memintanya untuk segera menghabisi Hao. Singkatnya, Moyang Chen lalu kembali mendatangi ketua Kong di kediamannya sambil membawa jasad Hao, di mana ia lalu mengancam akan mengincar Wei jika ketua Kong masih bersikeras menolak permintaannya tersebut, hingga pada akhirnya ketua Kong terpaksa menuruti permintaan dari Moyang Chen. Dengan bersamaan, Moyang Chen dan Han juga diperlihatkan telah sampai di luar pembatas, yang langsung melancarkan aksinya begitu mengetahui kalau kekuatan pembatas tersebut sudah melemah, hingga pada akhirnya tanpa diketahui oleh siapapun, Aulan pun berhasil keluar dari wilayah Elang Salju sambil membawa peti iblis dengan aman. Sementara Yue yang saat itu sedang berjalan-jalan di halaman, kemudian melihat para prajurit Elang Salju yang tiba-tiba berlarian ke arah keluar, di mana ia lalu menggunakan teknik penerawangan gelapnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yue pun semakin heran ketika melihat ayahnya ada di sana dan terlihat sedang berbicara dengan Paman Tongsan yang sebenarnya adalah Aulan yang masih menyamar. Dengan polosnya lalu mendatangi mereka berdua, karena di sini ia sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sampai pada akhirnya Moyang Chen pun muncul dan Yue pun pada akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Di sini Aulan lalu menampakkan wujud aslinya dan berniat untuk menghabisi Yue. Namun ayahnya yang melihat hal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi Yue.
Di detik terakhirnya, sang ayah juga sempat meminta maaf pada Yue karena ia tidak bisa menjaga Hao. Dan di saat itu juga Yang Bao datang ke sana untuk menyelamatkan Yue dengan menggunakan teknik spiritualnya. 悠悠，不能回去啊！不能回去！悠悠，悠悠。 Sementara itu Mas Serba yang merasakan ada sesuatu, ia lalu memutuskan untuk segera mendatangi wilayah Elang Salju, di mana ia pada akhirnya melihat Moyang Chen dan Aulan. Namun di saat berniat untuk menghentikan mereka, seketika racun iblis di tubuh Mas Serba kembali kambuh yang membuat tubuhnya melemah seketika. Lalu secara mengejutkan Jirong muncul untuk menyelamatkan gurunya dari Aulan, yang mana hal itu menegaskan kalau Jirong tidak sepenuhnya berpihak kepada sekte iblis dan masih memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirinya. 你会越走越远的。 Sementara itu Paman Tongsan yang sebelumnya telah diberikan racun mematikan oleh Aulan, dengan menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, ia pun keluar dari ruang bawah tanah tersebut, di mana ia pada akhirnya berhasil ditemukan oleh Paman Zhongling dan langsung dibawa untuk diberikan perawatan. Namun nyawanya tetap tidak bisa tertolong karena racun tersebut sudah terlalu lama berada di dalam tubuhnya. Dengan kejadian itu para ketua sekte pun pada akhirnya mengetahui kalau selama ini Aulan yang menyamar sebagai Paman Tongsan. 我们居然都不知道。 不要吵了！ Saat ini mereka pun harus semakin waspada dengan mencegah sekte iblis membuka segel peti yang telah berhasil mereka dapatkan, di mana dulu kelima aliansi sekte menyegel tubuh asli pemimpin iblis ke dalam peti tersebut dengan jurus lentera jiwa, yang artinya satu-satunya cara membuka segel peti tersebut adalah dengan menghabisi para ketua sekte satu persatu, yang mana hal itu membuat para ketua sekte harus mencari cara agar ketua sekte Belati Darah yang sebelumnya tergabung dalam 6 sekte besar pelindung kembali bergabung. Di sisi lain, King Si diperlihatkan sedang mencari keberadaan Jirong karena sejak kejadian tersebut Jirong tidak lagi terlihat di wilayah Elang Salju. King Si pun teringat kalau sebelum kejadian itu ia sempat berinteraksi dengan Jirong dan juga Paman Tongsan. Namun karena setelahnya diketahui kalau ternyata Paman Tongsan adalah Aulan yang menyamar, ia pun bergegas pergi ke kediaman Master Bai untuk memastikan kecurigaannya tersebut. Setelahnya di kediaman Master Bai, King Si pun pada akhirnya bertemu dengan Jirong yang sudah berada di sana dan terlihat sedang merawat luka Master Bai. Namun saat King Si yang menanyakan tentang keterlibatan dengan sekte iblis, Jirong dengan tegas membantah tuduhan tersebut. 对不起，对不起，蓉儿。 Di sisi lain, dia perlihatkan Kyuubi yang masih mati-matian berusaha untuk mengeluarkan paku iblis dari tubuhnya. Lalu Suaing tiba-tiba datang, yang dimana ia kembali untuk meminta pendapatnya tentang cara tercepat untuk masuk ke Istana Api. Di sini Kyuubi mengatakan jika tujuan Suaing memang untuk melawan sekte iblis, maka hal yang lebih penting adalah untuk menyatukan kembali para ketua sekte. Karena hanya dengan itulah mereka akan bisa mencegah sekte iblis membuka segel peti pemimpin iblis tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh ke-6 aliansi sekte. 说懂的不是件容易的事情。 Setelah mendapatkan saran dari Kyuubi, Suaing pun bergegas menemui para ketua sekte dan mengutarakan niatnya untuk membawa ketua sekte Belati Darah kembali bergabung dengan 5 aliansi. Ia juga mengajukan permohonan untuk bisa masuk menjadi murid Istana Api setelah ia berhasil dalam misi tersebut. 雪鹰有如此信心和决心， Kemudian Sueng pun langsung pergi menuju ke wilayah sekte Belati Darah bersama dengan teman-temannya, yang dimana di tengah perjalanan mereka kemudian tidak sengaja berpapasan dengan seorang nenek misterius di dalam hutan bambu. Lalu mereka pun menanyakan arah menuju ke sekte Belati Darah tersebut. Sampai pada akhirnya Sueng dan yang lainnya pun telah di wilayah sekte Belati Darah yang langsung diserang oleh para anggota di sana. Namun di tengah pertarungan itu, tiba-tiba salah satu anggota sekte memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti menyerang karena ia menemukan sebuah koin identitas sekte mereka yang terpasang di sarung tangan Sueng, di mana benda tersebut menandakan kalau orang yang memakainya sudah mendapatkan izin dari ketua sekte untuk memasuki wilayah mereka. Dan seketika itu juga, Sueng langsung teringat dengan nenek yang mereka temui sebelumnya dengan memutuskan untuk kembali ke hutan bambu untuk menemuinya. Sampai di sini teman-temannya yang belum mengetahui maksud Sueng kemudian hanya mengikutinya dan membiarkannya memainkan sebuah lagu yang entah kenapa pada akhirnya membuat si nenek muncul kembali. Ternyata Sueng yang diberitahu sebelumnya oleh ketua sekte tahu untuk memainkan lagu tersebut jika ingin bertemu dengan ketua sekte Belati Darah, dan nenek yang mereka temui itu pun tidak lain adalah ketua sekte yang sedang mereka cari.
Diceritakan dulu sebelum menjadi ketua sekte Belati Darah, ia adalah kekasih dari ketua sekte yang lama yang kemudian mati karena sebuah misi penyamaran yang diberikan oleh para ketua lainnya, di mana lagu tersebut adalah lagu yang sering dimainkan oleh mendiang kekasihnya untuk dirinya. Dan semenjak kematian kekasihnya itulah ketua sekte pada akhirnya menyimpan dendam terhadap para ketua lainnya dengan memutuskan untuk sektenya keluar dari 6 sekte aliansi. 眼下形势严峻，我们这一趟 Setelahnya Sueng langsung memohon kepadanya agar sang ketua bersedia untuk bergabung kembali dengan para ketua sekte. Namun terlihat ketua sekte Belati Darah sama sekali tidak peduli dan bahkan justru menyerang Sueng untuk mengusirnya dari tempat tersebut. Di sini sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, di mana bentrokan kekuatan antara Sueng dan dirinya ternyata memancing sebuah formasi sihir yang dipasang oleh mendiang kekasihnya tersebut yang memunculkan beberapa gelombang ingatan milik mereka berdua. Dan setelah menyaksikan gelembung ingatan peninggalan kekasihnya, ketua sekte pada akhirnya tersadar kalau mendiang kekasihnya itu ingin agar dirinya meneruskan perjuangannya melawan sekte iblis. Oleh karena itu ia pada akhirnya menyetujui untuk ikut dengan Sueng, dan dengan begitu sekte Belati Darah pun secara resmi telah bergabung kembali dengan 5 sekte aliansi, hingga sekarang pun menjadi 6 sekte aliansi. Di sini sekembalinya sang ketua sekte Belati Darah, mereka pun membuat rencana dan strategi untuk memancing sekte iblis dengan berpura-pura kalah untuk membuntuti prajuritnya kembali ke lokasi persembunyian mereka. 现在你回来了， Di saat yang bersamaan karena telah berhasil membawa ketua sekte Belati Darah, Sueng pada akhirnya mendapatkan hak istimewa untuk masuk dalam istana api tanpa melalui tes seperti pada umumnya. Begitu memasuki area istana api, Sueng langsung disambut oleh seorang pembimbing yang sudah menunggu kedatangannya, di mana ia kemudian mengajak Sueng berkeliling dan memperkenalkannya kepada murid-murid senior di sana. Tidak seperti Akademi Jiangfeng, istana api hanya memiliki sedikit murid dan masing-masing dari mereka mempunyai teknik bela diri yang sangatlah unik. 零散漫，进步慢，潜力差之人。 Di mana terlihat mereka tampak tidak peduli dengan Sueng dan lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing untuk mencapai level berikutnya. Singkatnya setelah perkenalan itu, Sueng lalu pergi berkeliling seorang diri, di mana ia lalu tidak sengaja melihat salah satu murid istana api yang gerak-geriknya mencurigakan, dan Sueng langsung menyergap orang tersebut karena curiga kalau dia adalah salah satu kaki tangan sekte iblis yang ada di istana api, dan langsung membawanya untuk menghadap kepada para ketua sekte. Kemudian ketua sekte Gunung Dewa memperkenalkan orang tersebut yang bernama Wuchang, di mana dia ternyata adalah salah satu murid level elit yang berasal dari sekte Gunung Dewa. Menurutnya kejadian tersebut hanya kesalahpahaman saja dan Sueng tidak perlu membesar-besarkannya. Wuchang juga menambahkan kalau apa yang ia lakukan hanyalah latihan kultivasi seperti biasa, dan memang seperti itulah caranya melatih jurus wujud semu kematian, di mana penggunanya disuruh untuk memakan makanan yang beracun dan berbahaya. 弟子告退。 Di sisi lain, Kyuuba yang diam-diam merasa bersalah atas semua yang terjadi belakangan ini. Diperlihatkan dia pergi untuk melacak keberadaan markas tersembunyi sekte iblis seorang diri. Namun seperti biasa, sekte iblis seperti sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kyuuba dan selalu selangkah lebih unggul dari mereka. Di mana pemimpin iblis kemudian memerintahkan Aulan untuk segera melakukan persiapan perang di wilayah Elang Salju agar dirinya bisa secepatnya membangkitkan tubuh fisiknya yang telah sekian lama disegel oleh para ketua sekte. 尽快安排将 Untuk itu Aulan kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Jirong agar dirinya segera melaksanakan tugasnya, yaitu menghabisi seluruh penduduk di wilayah Elang Salju untuk memicu peperangan tersebut menggunakan pusaka iblis yang diberikan kepadanya. Dan tanpa disangka ternyata Master Bai memergoki Jirong yang baru saja berkomunikasi dengan Aulan, di mana ia pun marah karena muridnya sendiri ternyata adalah bagian dari sekte iblis. Master Bai hanya menasihati Jirong dengan sangat lembut dengan mengatakan bahwa setiap kesalahan pasti bisa diperbaiki, dan yang terpenting adalah jangan menganggap jalan sesat sebagai jalan kembali. 信守承诺。 Singkatnya esok hari pun tiba saat para murid di istana api sedang berlatih. Dia perlihatkan Wuchang yang sengaja mengajar murid lainnya yang bernama Yufeng hingga sekarat. Sehingga Sueng pun memutuskan untuk menghentikan Wuchang dan pertarungan pun terjadi.
Yang kemudian salah satu murid lain yang bernama Zoe bergegas melerai mereka dengan mempertimbangkan kalau Suaying adalah murid baru yang belum mengetahui aturan di sini. Zoe menjelaskan bahwa Istana Api sama sekali berbeda dengan akademi lainnya karena di sini sesama murid diperbolehkan untuk bertarung bahkan sampai salah satu di antaranya tewas. Dan jika ada kejadian seperti itu, maka murid lain dilarang untuk ikut campur. Kemudian Suaying mengetahui kalau Wuchang memiliki benda yang sama seperti yang ia selidiki saat ini setelah sebelumnya tidak sengaja terjatuh dari dalam jubahnya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Suaying lalu diam-diam mengintai Wuchang selama seharian untuk melihat apa saja dan dengan siapa saja ia bertemu selama berada di Istana Api. Selama pengintaian itu, Suaying menyaksikan banyak hal janggal yang dilakukan oleh Wuchang, seperti memasukkan kelabang paling mematikan ke dalam tubuhnya, dan bahkan ketika malam tiba Wuchang dengan sengaja memanggil sekelompok iblis dengan membiarkan mereka menyerangnya, yang dimana Suaying harus melihatnya pun membantunya. Namun yang tidak Suaying sadari setelah para iblis itu berhasil diusir, ternyata itu semua adalah rencana ketua Sekte Gunung Dewa untuk melacak lokasi keberadaan Sekte Iblis. Dan akibat tindakannya tersebut, Wuchang gagal memasang serangga pelacak kepada mereka, dan Suaying justru harus menerima hukuman penjara es dari ketua Sekte Gunung Dewa. Wuchang yang pada awalnya dicurigai sebagai anggota Sekte Iblis ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan Suaying, yaitu menyelidiki aliansi iblis secara diam-diam. Bahkan ia juga mengeluarkan Suaying dari penjara es karena menilai kalau mereka mempunyai tujuan yang sama. Di sini Wuchang lalu menceritakan kalau semua keluarganya telah meninggal akibat aliansi iblis, dan sejak ia berlatih teknik kematian, hal itulah secara tidak langsung membuat dirinya terlihat aneh, yang juga membuat dirinya tidak pernah mempunyai teman satupun. Dari sini Wuchang dan Suaying pun justru menjadi lebih percaya satu sama lainnya, yang dimana Suaying lalu memberanikan diri untuk menanyakan alat biru yang dilihat sebelumnya. Ternyata alat tersebut adalah semacam pengirim sinyal milik ketua Sekte Gunung Dewa yang dititipkan di kediamannya ini. Alat tersebut juga hanya dimiliki oleh keenam para ketua sekte, di mana hal itu kemudian menjelaskan alasan mengapa selama ini Sekte Iblis selalu selangkah lebih unggul dari para ketua sekte, karena kemungkinan salah satu di antara mereka adalah anggota dari Sekte Iblis. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Elang Salju untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Suaying dan Wuchang bekerja sama untuk mencari tahu siapa di antara keenam aliansi sekte yang telah kehilangan alat tersebut. Oleh karena itu mereka berdua saling menuduh dan berpura-pura bertarung. Namun rencana itu gagal karena master mereka muncul yang malah mengomentari teknik bertarung milik Suaying yang tidak memiliki dasar teori dengan menggabungkan teknik api, angin, dan air. Namun di sini Suaying bersikeras kalau apa yang ia lakukan justru memperkuat teknik itu sendiri dengan menciptakan teknik baru. Oleh karena itu sang master menantang Suaying bertarung dan membuktikan perkataannya tersebut. Sampai akhirnya Suaying pun berhasil memenangkan pertarungan itu yang membuat sang master mengakui akan kemampuan dari Suaying ini.
Di tempat lain, Jirong yang sebelumnya telah diperintahkan untuk mempersiapkan peperangan di wilayah Alang Salju, lalu berusaha mendekati Kingxi dan mengajaknya kembali. Namun sebelum mereka pergi, Master Bai tiba-tiba melarang mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Ternyata selama ini Master Bai sudah mengetahui siapa Jirong sebenarnya dan berusaha untuk mencegahnya membantu rencana Sekte Iblis. Karena di waktu dulu Master Bai menemukan Jirong kecil dengan menganggapnya sebagai anak sendiri dan bertekad untuk mengembalikannya di jalan yang lurus. Sementara di sisi lain diperlihatkannya Han yang berhasil menyerap teknik rahasia Sekte Iblis sepenuhnya dan kembali ditemui oleh Moyang Chen untuk diberikan sebuah misi baru, yaitu masuk ke Istana Api. Ia pun meminta para ketua sekte untuk memberinya izin memasuki Istana Api menjadi murid di sana, dikarenakan mereka membutuhkan kekuatan tambahan sebanyak-banyaknya karena Sekte Iblis bisa menyerang kapan saja. 弟子遵命。 Kemudian Han pun memulai tes pertama, yaitu membuka gerbang Istana Api, di mana ia menggunakan cara curang, yaitu dengan menyuap pengawas ujian yang kemudian membantunya untuk membuka gerbang tersebut. Bahkan di saat memasuki ruang 100 tantangan, Han juga kembali berbuat curang dengan menggunakan energi iblisnya untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, sehingga ia bisa mengalahkan para kultivator 5 elemen yang menjaga ruangan itu, yang padahal dikenal mempunyai kekuatan yang sangatlah luar biasa. Han yang berhasil menjadi murid Istana Api, ia pun dibawa masuk oleh ketua sekte Dewa Bumi untuk memperkenalkan dengan murid-murid lainnya. Setelah perkenalan singkat di Istana Api, Han kemudian kembali bertemu dengan Moyang Chen di sebuah kedai, di mana di sini ia memberikan sebuah misi baru untuk Han, yaitu untuk menghabisi ke-5 para ketua sekte. Mendengar hal itu, Han pun kaget dan langsung menolak tugas tersebut karena ia sadar kalau ia tetap bukanlah tandingan dari para ketua. Namun Moyang Chen menjelaskan kalau Han tidak akan berhadapan langsung dengan para ketua, melainkan hanya diminta untuk mendekati mereka dan mengaktifkan senjata rahasia yang nantinya akan meracuni para ketua tersebut. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Moyang Chen, Han lalu tidak sengaja mendengarkan Sui Ying yang sedang mengobrol dengan Yu Jing, di mana mereka sedang menyusun rencana untuk memancing para ketua sekte dengan membuat keributan di ruang rahasia perpustakaan nantinya untuk melihat siapa di antara para ketua yang tidak membawa alat biru pesan. Di sini Sui Ying meminta Yu Jing untuk membuat sedikit keributan di ruang rahasia perpustakaan, sementara ia akan memancing ketua perpustakaan untuk keluar agar ia segera menghubungi para ketua sekte. Namun Sui Ying juga meminta Yu Jing untuk berhati-hati karena ruangan rahasia itu menyimpan banyak pusaka iblis yang jika tersenggol maka kemungkinan akan membuat senjata itu aktif kembali. Di sini Han pun membututi Yu Jing dan dengan sengaja mengaktifkan beberapa pusaka iblis di sana yang langsung membuat situasi menjadi kacau. Tak lama kemudian para ketua sekte pun muncul di tempat tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang tidak hadir, yang mana artinya mereka semua mempunyai alat biru pesan. Lalu begitu para ketua sekte masuk ke dalam ruangan rahasia, Han pun segera melepaskan senjata rahasia dari aliansi iblis yang kemudian langsung menyerang mereka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan dari sebuah tusuk konde yang ternyata adalah penjaga yang bertugas untuk melindungi Yu Jing. Dari sini pada akhirnya baru diketahui kalau Yu Jing sebenarnya adalah seorang putri yang berasal dari alam dewa, di mana dulu saat perang besar terjadi, orang tuanya ikut turun untuk membantu manusia menyegel kembali aula iblis, dan sayangnya mereka justru menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Karena kejadian itulah, nadi dewa yang ada di tubuh Yu Jing dinonaktifkan dan ia ditinggalkan di depan gerbang sekte Tao, sementara ibu peri sendiri kembali ke wujud tusuk kondenya untuk menghindari kejaran prajurit iblis yang mengincar mereka.
Dan sekarang karena kondisi Yujing masih belum stabil setelah kebangkitan nadi dewanya, Ibu Peri pun meminta izin kepada ketua sekte Tao untuk sementara waktu tinggal di Istana Api sebelum nantinya ia membawa Yujing kembali pulang ke alam dewa. 救主多久？ 那就给您添麻烦。 Di tempat lain di Sekte Iblis, diperlihatkannya Pendeta Agung dan Aulan yang sedang melaporkan rencana masing-masing pada pemimpin iblis. Di sini Pendeta Agung melaporkan kalau ia sudah mengetahui identitas asli dari Yujing, yang mana adalah keturunan dewa yang dulu turun untuk membantu negara Longsan berperang melawan mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan Yujing untuk menghabisi seluruh para ketua sekte. Karena jika nanti kekuatan dewanya telah bangkit sepenuhnya, maka Yujing bisa menjadi boneka yang cukup berharga. 大魔神， Setelah itu Pendeta Agung memerintahkan Moyang Chen untuk kembali menemui Han dan memintanya melakukan misi lain, yaitu memberikan ramuan jiwa kepada Yujing. Begitu mendengar kalau perintah itu diberikan langsung oleh Pendeta Agung, pikiran Han pun langsung tertuju kepada satu orang yang ia curigai sebagai Pendeta Agung Sekte Iblis. Karena sebelumnya ia melihat sendiri bagaimana senjata dari Sekte Iblis yang ia lepaskan di ruang rahasia perpustakaan sebelumnya sama sekali tidak menyerang orang tersebut. Sementara itu Kyuuba yang sebelumnya mencari jejak peti iblis seorang diri diperlihatkan telah kembali menemui para ketua sekte untuk melaporkan kalau ia telah gagal mengungkap lokasi persembunyian dari sekte iblis. 还被耍得团团转。 魔族把魔棺拿回去，也起不到丝毫。 Di tempat lain, Jirong diperlihatkan secara diam-diam telah berhasil mengajak Kingxi pulang ke wilayah Elang Salju. Lalu begitu menyadari perbuatan Jirong, Master Bai pun langsung bergegas menyusulnya ke wilayah Elang Salju untuk menghentikan apapun yang sedang direncanakan oleh Jirong. Sampai pada akhirnya Jirong yang terkejut dengan tindakannya ini membuat Master Bai tidak sadarkan diri. Bahkan ia pun terpaksa harus kembali berbohong kepada Kingxi yang baru datang ke sana dengan mengatakan kalau mereka baru saja diserang oleh prajurit iblis. Di malam harinya, Yue yang ingin membalaskan atas kematian sang ayah dan adiknya tersebut dengan nekat ia pergi seorang diri ke lokasi yang dikatakan sebagai tempat terakhir peti iblis terdeteksi dengan mengungkap lokasi persembunyian sekte iblis. Namun Yue sama sekali tidak menyangka kalau yang muncul di tempat itu justru adalah ayah dari adiknya sendiri yang telah berubah menjadi manusia iblis. Dan beruntungnya ketua sekte Belati Darah muncul yang langsung menyelamatkan Yue. 早就被他们撕成碎片了，成为只会。 Singkatnya setelah beberapa hari berlalu dan Yue kemudian pergi ke sekte Belati Darah dengan memohon agar dirinya diterima sebagai murid oleh ketua Hime. Mendengar hal itu sang ketua pun memberinya beberapa ujian untuk Yue jika ia memang benar-benar ingin bergabung dengan sektenya. Pertama Yue diminta untuk pergi ke gunung dan menghabisi para bandit tersebut. 冷穷八音。 Dengan kemampuan bela dirinya yang sekarang, para bandit itu bukanlah tandingannya lagi. Namun di saat ia akan menghabisi mereka semua, tiba-tiba muncul beberapa anak kecil dan orang tua yang langsung melindungi para bandit itu sambil mengatakan kalau mereka bukanlah penjahat, melainkan orang-orang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membantu kaum duafa di wilayah tersebut. Hal itu pun membuat Yue memutuskan untuk kembali menemui ketua sekte Belati Darah dan justru menuduhnya sebagai orang yang berhati dingin karena ternyata para bandit gunung tidak sama seperti apa yang sang ketua ketahui selama ini. Namun sang ketua sekte Belati Darah hanya tersenyum mendengar perkataan dari Yue sambil mengatakan selain potensi kultivasi, orang yang ingin menjadi muridnya yang harus juga mempunyai mata yang sangatlah tajam dikarenakan para bandit beserta orang tua dan anak-anak di sana merupakan bagian dari aliansi sekte iblis yang dulunya mereka telah membunuh banyak orang yang tidak berdosa. Sehingga Yue yang telah tersadar langsung kembali ke gunung dengan mengenakan pakaian serba tertutup, di mana ia pada akhirnya mengetahui kalau apa yang dilakukan para bandit sebelumnya memang hanyalah sebuah kedok. Setelah menyelesaikan tugasnya, lalu ia kembali menemui ketua sekte dengan ditemani oleh Shueying dan Yujing. Namun di luar perkiraan ketua sekte memberinya misi baru yang sangat tidak masuk akal, yaitu membawa potongan tangan ketua sekte Tao ke hadapannya. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan, melainkan selama ini ternyata alasannya pergi dari para ketua sekte adalah karena ia mencurigai kalau ketua sekte Tao adalah kaki tangan sekte iblis karena lengannya sudah terinfeksi dari kekuatan sekte iblis yang membuat mereka bertiga mendengar pun sangatlah terkejut.
Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk menemui ketua sekte Tao dan menyusun rencana untuk mencari tanda iblis yang dikatakan ada di salah satu lengannya dengan memberikan racun tidur di makanannya. Namun setelah ketua sekte Tao tertidur dan mereka memeriksa lengannya tersebut, ternyata tidak ditemukan tanda apapun yang mengarah kepada sekte iblis. 不要因为一时冲动做出会后悔的。魔族带走，但事情没有查出真相之。 Di sini Yue menceritakan kalau belakangan ini ketua sekte selalu bolak-balik ke wilayah Elang Salju untuk mengobati Master Bai yang terluka akibat serangan prajurit iblis. Untuk itu ia pun meminta Swaing untuk pulang dan mengecek keadaan di sana. Yang kemudian Swaing pada akhirnya pulang ke kediamannya dan di sini ia justru mendapatkan laporan lain dari paman Zhongling yang mencurigai kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Jirong, di mana mereka pun lalu memutuskan untuk pergi menemui ayahnya Jirong dan mencari tahu tentang latar belakang Jirong yang sebenarnya. Setelah bertemu dengan ayahnya Jirong, pada akhirnya Jirong pun bercerita tentang masa lalunya yang sangatlah tidak terduga, di mana dulu setelah perang besar negara Longshan melawan sekte iblis, ia bertemu dengan ibunya Jirong yang ternyata adalah keturunan sekte iblis yang sedang terluka. Namun saat itu ia belum mengetahui dari mana perempuan itu berasal dan hanya berniat untuk membantunya. Sampai pada akhirnya mereka berdua menikah dan lahirlah Jirong dengan wujud setengah iblis. Dari sinilah awal mula permasalahan muncul. Karena setelah mengetahui identitas asli perempuan itu, keluarganya memerintahkan untuk segera menghabisi mereka. Dan dengan terpaksa ayah Jirong pun menuruti perintah tersebut. Sehingga Jirong yang saat itu masih kecil harus kabur agar tidak ikut dieksekusi oleh keluarga ayahnya. 为何又放了他？ Setelah mengetahui informasi itu, Swaing lalu kembali ke kediamannya dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar kepada teman-temannya. Dan di saat yang bersamaan, ketua sekte Tao ternyata juga baru saja sampai di wilayah Elang Salju untuk mengobati Master Bai secara rutin seperti yang dikatakan oleh Yue. Lalu untuk menjawab rasa penasarannya itu, Swaing memutuskan untuk mendatangi kamar tempat Master Bai dirawat. Namun anehnya ketua sekte Tao justru menghalanginya dengan mengatakan kalau Master Bai tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Begitu mendengar tersebut, Yue pun jadi semakin curiga dan memutuskan untuk diam-diam menyelidikinya sendiri. Namun di sana ia justru bertemu dengan Jirong yang langsung menyerang Yue. Master Bai yang merasakan akan Jirong yang berubah menjadi setengah iblis, ia pun langsung keluar dan menghentikan Jirong sekaligus melindunginya agar tidak diserang oleh Swaing dan teman-temannya. Master Bai pun menceritakan alasan mengapa selama ini ia melindunginya, karena dari awal Jirong yang tidak berdosa sudah dilahirkan sebagai setengah iblis dan tidak pernah mempunyai pilihan atas hal tersebut. 真的，我现在就可以带他走。 Setelah kejadian itu, Yue memutuskan untuk diam-diam memata-matai ketua sekte Tao menggunakan jurus spiritualnya. Namun tindakannya itu justru diketahui oleh sang ketua yang membuatnya marah akan tindakan Yue tersebut. 我一定会杀了他。就凭你的修为， Bahkan Swaing dan Yujing yang ingin membawakan sup untuk sang ketua sekte Tao, seketika terdapat aura iblis berada di kamarnya, yang ternyata itu adalah aura iblis yang berasal dari tangan ketua sekte Tao. Di sini sang ketua kemudian mencoba untuk menjelaskan kalau yang ada di tangannya adalah racun iblis yang tertular saat dirinya merawat Master Bai, dan mereka diminta untuk tidak khawatir karena racun tersebut sudah ia kendalikan. Singkatnya esok pagi pun tiba. Di istana api tiba-tiba terjadi kekacauan karena prajurit iblis mendadak melakukan serangan dan semua orang yang ada di sana turun tangan untuk melawan mereka. Dan terlihat Yujing yang terkena serangan iblis dari arah belakang yang kemudian dimanfaatkan oleh Han untuk memberikan ramuan jiwa yang telah diberi mantra iblis dengan alasan merupakan ramuan penyembuh. Namun ramuan iblis itu justru membuka segel saljunya yang selama puluhan tahun yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Dengan menyaksikan fenomena kebangkitan Yujing, Han lalu memberikan kabar pada Moyang Chen tentang kejadian itu. Namun ia sama sekali tidak menduga kalau Chun-Li, salah satu para ketua sekte, ternyata sudah mengintainya dan langsung menghancurkan sinyal tersebut. Bahkan Chun-Li mendapatkan serangan dari pendeta agung yang menyamar sebagai ketua sekte Tao. Tidak hanya itu, pendeta agung pun menyamar sebagai ketua sekte lainnya yang langsung menyerang ketua sekte Gunung Dewa. Tak lama kemudian para ketua sekte pun datang ke tempat tersebut dengan melihat Chun-Li yang terbunuh dan ketua sekte Gunung Dewa yang terluka parah.
Di saat ia akan diobati, ketua sekte Gunung Dewa justru meminta mereka semua untuk menghentikan pengobatannya ini dan meminta waktu untuk berbicara dengan Yang Bo, murid terakhir yang dilatih langsung olehnya. Di mana di sini sebagai permintaan terakhirnya, sang ketua meminta Yang Bo untuk menyampaikan pesan pada Mo Yang Chen untuk meminta maaf karena telah gagal membimbingnya menjadi murid yang baik. Dan sang ketua berharap Mo Yang Chen segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Singkatnya mereka pun mengadakan pemakaman ketua sekte Gunung Dewa dan ketua sekte Awan. Namun suasana duka tersebut tidak berlangsung lama karena ketua sekte Belati Darah mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut, yaitu pemimpin iblis sebenarnya tidak sepenuhnya tewas saat perang besar terjadi dulu. Yang berusaha untuk kabur dengan menggunakan salah satu potongan tubuhnya, yang dimana potongan tubuh itu kemudian merasuki tubuh seseorang. Orang itulah yang kemudian menjadi kaki tangan pemimpin iblis, dan orang tersebut adalah ketua sekte Tao. Kyuuba yang bertindak cepat dengan menghentikan serangan dari ketua sekte Belati Darah dan memintanya untuk tidak asal menuduh jika tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Sehingga ia pun menunjukkan bukti tersebut dengan menunjukkan lengan ketua sekte Tao yang terdapat kekuatan iblis di lengannya. Di sisi lain, diperlihatkannya Yujing yang sudah mulai tersadar kembali dan ibu peri pun mengajak Yujing untuk pulang ke alam dewa secepatnya karena firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk yang akan menimpanya jika masih berada di sini. Dengan sangat cepat terpaksa Yujing pun pada akhirnya menuruti perkataan sang ibu peri dan bersiap untuk pulang setelah pamit dengan Shueying. 从小在水源道观就是他照顾我长大的。 Namun tak lama kemudian Master Bai datang bersama dengan pasukan istana api lainnya sambil mengatakan kalau ia harus menyelesaikan tanggung jawabnya yang tertunda selama puluhan tahun, yaitu melenyapkan mantra salju yang kini ada di tubuh Yujing. Diceritakan dulu selain menggunakan lentera jiwa para ketua sekte, peti jasad pemimpin iblis juga disegel menggunakan mantra iblis, sebuah jimat energi yang sangatlah kuat yang lebih besar dari darah purba milik Ibu Shueying. Permasalahan itu muncul setelah para ketua sekte mengunci tubuh asli pemimpin iblis menggunakan mantra salju tersebut. Master Bai yang seharusnya menghancurkan mantra itu justru kabur dan masuk ke dalam tubuh Yujing di medan perang saat dirinya masih kecil, karena dikatakan bahwa mantra itu akan mencari orang dengan energi spiritual paling tinggi untuk menjadi inangnya, dan kebetulan Yujing lah yang dipilih karena dia adalah satu-satunya orang dengan energi spiritual yang paling tinggi yang berasal dari dewa. Hal itu sekaligus menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun Master Bai selalu diam-diam memantau daftar orang terkuat di negara Longsan, yaitu karena ia sendiri tidak tahu kemana mantra salju sebelumnya bersembunyi dan ia berusaha mencarinya dengan mata-mata orang-orang yang terkuat. Master Bai khawatir setelah mantra itu terbangun, ia pun akan kembali berpindah begitu menemukan orang yang energinya lebih besar dari Yujing. Dan jika orang-orang tersebut ada di pihak sekte iblis, maka kebangkitan pemimpin iblis hanya tinggal menunggu waktu saja. Walaupun sudah mendengar penjelasan dari Master Bai, Shueying tetap tidak setuju dan berusaha melindungi Yujing meskipun ia harus melawan mereka semua, dan ibu peri pun langsung bergegas mengirim mereka berdua ke tempat lain. 闪开！ Sementara itu Yang Bo dan Yu Wei khawatir dengan keadaan Shueying dan Yujing setelah berhari-hari tidak ada kabar. Mereka lalu memutuskan untuk mencari keberadaan Shueying dan Yujing secara diam-diam, sampai pada akhirnya mereka berdua pun menemukannya di sebuah kedai terpencil di pinggiran kota. Di sini ibu peri yang sebelumnya tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua lalu mengikutinya secara diam-diam, dan di saat bertemu dengan Yujing dan Shueying, ia pun langsung mengajak Yujing untuk segera pulang ke alam dewa. Namun Yujing memintanya untuk tidak khawatir karena ada teman-temannya dan gurunya yang akan selalu melindunginya. 我又说错话了。 都怪你！ Yujing yang pergi ke istana api untuk melihat keadaan gurunya yang ditahan karena dianggap sebagai kaki tangan pemimpin iblis. Mereka justru melihat ketua sekte Tao yang seperti tidak sedang ditahan dan dengan leluasa keluar dari tempat tersebut. Karena penasaran mereka pun mengikutinya sampai ke sebuah hutan, di mana ternyata ia masih berusaha untuk menyerap racun iblis yang ada di dalam tubuh Master Bai yang sedang aktif kembali. Setelah yakin kalau ketua sekte Tao memang bukan kaki tangan pemimpin iblis, maka mereka pun mencurigai ketua sekte Dewa Bumi, yang dimana mereka lalu menyusun rencana jebakan untuk memancing sang ketua Dewa Bumi tersebut. 那就赌一把。
Kemudian Suaing pergi ke aula Istana Api untuk menemui kedua ketua sekte yang tersisa dengan mengatakan kalau ia memiliki rencana untuk menyelesaikan dan masalah sekaligus, yaitu melenyapkan sisa tubuh pemimpin iblis yang ada di tubuh ketua sekte Tao sekaligus menghancurkan mantra salju yang ada di tubuh Yujing. Sampai akhirnya hari eksekusi pun tiba dan setelah semua orang bersiap di posisi masing-masing, ketua sekte Belati Darah langsung membuat informasi spiritual mengurung ketua sekte Air Tao tersebut. Dan seketika itu ia pun memindahkan segel itu pada ketua sekte Dewa Bumi yang merupakan pendeta agung, yang kemudian memancing para prajurit iblis keluar dan menyerang mereka semua. Mengetahui jika pasukan iblisnya kalah, pendeta agung bersama Aulan akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Namun mereka yang terkejar oleh Suaing dan Kyuubai sehingga pertarungan pun terjadi. Suaing yang berhasil memojokkan mereka dan akan menangkapnya. Seketika itu Mo Yang Chen datang dan membawa pendeta agung bersama Aulan pergi dari sana menuju ruang semu untuk menyelamatkan mereka berdua. Yang dimana ruang semu merupakan ruang yang bisa dibuka dengan teknik khusus. Oleh karena itu mereka sangat terkejut Mo Yang Chen bisa menguasai teknik tersebut, sehingga Kyuubai yang saat ini tidak memiliki kekuatan sepenuhnya akibat sebelumnya tersegel. Ia pun mengajari Suaing untuk mempelajari teknik ruang dan waktu itu. Di sisi lain, Han yang berada di Istana Api tak sengaja melihat Yujing yang sedang diperdaya oleh Master Bai untuk mengeluarkan mantra salju dari dalam tubuh Yujing. Karena menyadari kalau proses tersebut sangatlah beresiko untuk Yujing, Han pun memanfaatkan kesempatan tersebut membawa Yujing kabur dari sana, seolah-olah ia telah menyelamatkannya dari Master Bai. Lalu di saat sampai di kediamannya dan mempersilahkan Yujing untuk beristirahat, Han pun langsung mengirimkan pesan kepada sekte iblis dan tak lama kemudian Aulan pun langsung muncul di tempat tersebut. Di sisi lain, Suaing yang telah berlatih teknik untuk masuk ke ruangan semu selama berhari-hari pada akhirnya berhasil menguasainya. Lalu di saat yang bersamaan ia juga mendapatkan sinyal dari Yujing, di mana setelah Master Bai memberitahu kalau Yujing diculik oleh seorang dari sekte iblis, Suaing pun mencoba teknik barunya tersebut dengan mengikuti sinyal yang dikirimkan oleh Yujing kepadanya. Sampai pada akhirnya, ia pun berada di wilayah benteng klan Lu, di mana ia berhasil menemukan Yujing yang sedang ditahan oleh para prajurit iblis. Tidak hanya itu, ia juga melihat ibunya dalam kondisi dirantai dan sedang dipersiapkan untuk ritual membangkitkan kembali tubuh pemimpin iblis. Di mana hal itu membuat Suaing pun memutuskan untuk segera kembali dan mengajak para ketua sekte untuk sama-sama memasuki tempat tersebut. Sementara itu di dalam, pendeta agung sedang memulai ritualnya dengan mengeluarkan mantra salju yang ada di tubuh Yujing dan menyerap darah purba dari ibunya Suaing untuk membuka peti pemimpin iblis yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan Suaing bersama yang lainnya juga sampai di tempat tersebut. Mereka tidak menyadari kalau sebelumnya pemimpin iblis telah berpindah dari tubuh pendeta agung ke dalam peti iblis. Hingga akhirnya di tengah keributan itu, pemimpin iblis berhasil bangkit dan mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Namun ternyata itu semua adalah rencana ibunya Suaing yang selama 12 tahun terakhir menunggu momen ini untuk berhadapan langsung dengan pemimpin iblis. Di saat pemimpin iblis mendapatkan tubuh fisiknya secara utuh, ia langsung membuka portal ruang purba untuk mengurung pemimpin iblis selamanya, yang membuat ibunya Suaing pun harus ikut ke dalam dimensi tersebut. Suaing yang kehilangan ibunya kembali, ia justru secara tidak sadar membangkitkan kekuatan darah purba yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Dan pada akhirnya dengan menggunakan teknik murni level tertinggi, Suaing langsung menghabisi semua pasukan iblis yang ada di sana hanya dalam sekali serangan. Terlihat Suaing sedang melatih teknik darah purba yang baru saja bangkit di dalam dirinya. Di saat yang bersamaan hal itu juga membuat tubuh Yujing semakin melemah akibat terkena efek dari kekuatan darah purba. Yang mana kekuatan darah purba merupakan ancaman bagi klan iblis dan klan dewa. Yang jika Yujing selalu berada di dekat Suaing, maka ia akan terluka bahkan akan mati. Namun Suaing yang tidak mengetahui hal itu langsung melamar Yujing dan akan menikahinya. Sebelum pernikahan ini dimulai, mereka berdua harus bersulang.
yang seketika Yujing terkejut di saat ia mengetahui jika minumannya berubah warna. Ternyata sebelumnya kalau ibu peri sempat menemui Swaing dengan memberitahukan semua yang terjadi pada Yujing akibat dari kebangkitan darah purbanya, di mana satu-satunya cara menyelamatkan Yujing adalah dengan membawanya pulang ke alam dewa. Oleh karena itu Swaing dan teman-temannya akan menolong Yujing dengan memberikan racun tidur agar bisa dibawa kembali ke alam dewa. Namun di saat membawa Yujing menuju portal untuk ke alam dewa, seketika pasukan iblis pun datang dan beruntungnya Kyuubi muncul dengan membantu Swaing sehingga Swaing bisa segera membuka portal dimensi tersebut. Dan walaupun dengan berat hati Swaing pada akhirnya merelakan dirinya untuk berpisah dengan Yujing agar nyawanya bisa terselamatkan dari ancaman para sekte iblis. Di sisi lain, diperlihatkan Kyuubi yang mendatangi Aulan di mana ia ingin bergabung dengan sekte iblis. Mendengar hal itu, Aulan tidak lantas mempercayai Kyuubi begitu saja, di mana ia memberikan syarat kepada jika dia benar-benar ingin bergabung menjadi anggota sekte iblis, yaitu dengan mempelajari teknik rahasia sekte iblis, karena menurutnya hanya dengan cara itulah Kyuubi benar-benar sepenuhnya menjadi bagian dari sekte iblis. Setelahnya Aulan pun kembali menemui Moyang Chen yang ternyata saat ini Aulan ingin memanfaatkan tubuh Moyang Chen untuk menjadi wadah sementara bagi pemimpin iblis yang ternyata kembali berhasil memisahkan tubuhnya sebelum ibunya Swaing menyeretnya ke portal alam purba. Namun pemimpin iblis yang sudah berada di dalam tubuh Moyang Chen justru protes jika tubuh ini sangatlah lemah dan ia menginginkan tubuh yang lebih kuat lagi seperti Swaing. Dengan bersamaan Kyuubi yang telah sampai di wilayah Elang Salju untuk menyelesaikan tugas dari Aulan dalam mengambil sebuah pusaka yang berada di dalam makam ayahnya Swaing. Di malam harinya, Jirong yang masih dikurung oleh Master Bai pada akhirnya diselamatkan oleh Aulan, di mana ia lalu diberikan misi untuk menyebarkan racun ke dalam mesin Aula Longsan yang membuat orang-orang terkena racun tersebut jika orang itu telah memiliki plakat hitam Aula Longsan. Beruntungnya di tengah kekacauan itu Yue berhasil mengidentifikasi sumber masalah yang ternyata berasal dari plakat hitam Aula Longsan sehingga mereka bisa langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikan penyebaran racun iblis tersebut. Tak lama kemudian Aulan bersama Moyang Chen juga tiba di Aula Longsan untuk mencari Swaing. Mereka lalu memancing Swaing dan Yang Bao ke arah hutan, ke tempat di mana Han sudah menyandra Yue. Ternyata itu semua adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan khusus untuk menjebak Swaing. Karena formasi sihir dari pedang dewa yang sebelumnya diambil oleh Kyuubi langsung aktif dan menyerang Swaing. Pedang dewa penyihir merupakan pedang yang jika tertancap di tubuh seseorang yang memiliki darah purba, maka darah purba miliknya akan tersedot dan digantikan dengan racun 6 dendam yang sangat mematikan. Namun di saat itu Kyuubi muncul dan mencabut pedang tersebut dari tubuh Swaing dengan menggunakan kekuatan iblisnya. Dan walaupun pedang tersebut telah berhasil dicabut, namun racun 6 dendam tetap berhasil masuk dan akan menguras energi spiritual di dalam tubuh Swaing sampai habis. Sementara ketua sekte Tao dan ketua sekte Belati Darah yang sama-sama sedang bertarung melawan para muridnya yang sudah dikendalikan oleh kekuatan iblis, sampai akhirnya mereka justru tewas oleh para murid mereka sendiri. Sementara di Aula Longsan diperlihatkan paman Songling yang akhirnya bisa menyelamatkan Kingxi dari kekuatan iblis, di mana hal itu juga membuat sang paman keracunan dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Yang kemudian Kingxi pun berusaha untuk menyelamatkan ketua Wei, namun dikarenakan tidak ada cara lain, ia pun harus membunuhnya. Bahkan di detik terakhirnya sang ketua, ia pun memberikan lencana Aula Longsan kepada Kingxi sebagai tanda pemimpin selanjutnya. Dengan lencana itu, Kingxi lalu melepaskan janji mantra para pemegang plakat hitam yang kemudian menghancurkan menara pengirim sinyal sehingga racun iblis tersebut berhenti bekerja seketika.
Di sisi lain, Yujing dari alam dewa ternyata juga menyaksikan semua kejadian di alam manusia, sehingga ia memutuskan untuk kembali turun ke bumi dengan melepaskan energi, sehingga ia akan menjadi manusia biasa dan tidak akan menjadi dewa kembali. Setelahnya ia pun menemui Xueying yang tidak berdaya dengan memberikannya tanaman dewa penekan racun untuk menghambat penyebaran racun di dalam tubuh Xueying. 是在做梦吗？什么方法？ Di sisi lain, Master Bai yang tak mampu mengendalikan energi iblisnya tersebut pada akhirnya harus mati di hadapan Jirong. 蓉儿，你听着，因为我和你一样。 Kingxi yang mengetahui Master Bai telah mati membuatnya marah kepada Jirong yang telah mengkhianati mereka semua, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Jirong pun harus mati di tangan Kingxi. Dengan Yujing yang melihat Xueying yang merasakan kesedihan dikarenakan telah kehilangan setengah kekuatannya, lalu ia pun memberikan informasi yang ia dapatkan dari alam dewa yang mengatakan kalau ada sebuah tempat bernama Gunung Batu Merah yang terletak di perbatasan, di mana tempat tersebut menyimpan sebuah pusaka Zirah Kaisar pertama yang terkuat dan tak terkalahkan. Sampai akhirnya Xueying bersama teman-temannya telah sampai di wilayah gurun sekitar Gunung Batu Merah, di mana mereka langsung disambut oleh badai pasir. Namun saat sedang mencari tempat berlindung, mereka lalu tidak sengaja menemukan puluhan jasad orang-orang dengan kondisi yang sangat bahagia. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk memeriksa tempat tersebut, hingga kemudian mereka tidak sadar telah memasuki sebuah dimensi ilusi, di mana para ketua sekte yang sudah meninggal kembali muncul dan menyambut kedatangan mereka. Anehnya di sini ilusi tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Xueying, sehingga ia pun menyadarkan teman-temannya agar mereka tidak larut dalam ilusi tersebut. Di saat begitu keluar dari ilusi itu, Xueying bersama yang lainnya telah disambut oleh pelindung Gunung Batu Merah yang ternyata sudah menunggu kehadiran mereka. Sehingga Xueying pun langsung berterus terang tentang tujuannya pergi ke tempat ini, yaitu untuk mencari Zirah Kaisar pertama. Dengan mendengar hal itu, pelindung Gunung Batu Merah pun berkata kalau mereka harus melewati ujian sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Xueying dan Yujing yang sebelumnya berpindah ke sebuah lembah ternyata menemukan jasad kedua orang tua Yujing yang ternyata selama ini disimpan di tempat tersebut. Dari tempat itulah Xueying dan Yujing lalu bertemu dengan Yang Bo dan Yue yang sudah lebih dulu sampai di tempat ketua Gunung Batu Merah, di mana setelah mereka berempat dinyatakan lulus ujian di tempat tersebut, maka mereka mendapatkan hadiah berupa kitab teknik rahasia untuk mengembangkan kekuatan mereka masing-masing. Namun seketika mereka mengetahui jika sekte iblis datang ke tempat ini, yang lebih tepatnya berada di area tempat kedua jasad orang tua Yujing berada, di mana Xueying dan Yujing pun juga bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat kalau iblis yang dimaksud ternyata adalah Qiubai bersama dengan Aolan yang menemukan jasad orang tua Yujing dan berniat mencurinya. Dengan kondisi Xueying yang sudah tidak terselamatkan lagi akibat efek dari racun, enam dendam dan serangan dari Qiubai, Ketua Gunung Batu Merah lalu mengirimnya ke sebuah portal ilusi, merupakan portal dunia paralel yang menghubungkan dengan dunia Xueying yang diimpikannya selama ini. Singkatnya, malam pun tiba. Di sini Aolan mulai menjalankan ritual untuk kembali membangkitkan pemimpin iblis dengan memanfaatkan jasad kedua orang tua Yujing untuk menambah energi spiritual, sehingga pemimpin iblis bisa berpindah ke tubuh baru yang lebih kuat, dan orang-orang yang dimaksud ternyata adalah Qiubai. Dan bahkan Han yang berada di sana justru digunakan sebagai tumbal, di mana energi spiritualnya akan diserap habis untuk menyegel jiwa Qiubai di dalam tubuhnya sendiri. Beruntungnya di sini Zoe yang dari tadi mengikuti mereka datang dan berniat menyelamatkan Han, namun Aolan tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menyerang mereka berdua.
Di sisi lain, kesadaran Kyuubai ternyata tidak menyerah begitu saja dan berusaha melawan pemimpin iblis dari dalam tubuhnya, di mana Han lalu melihat itu sebagai kesempatan untuk menghabisi pemimpin iblis. Dikarenakan selama ini ia bergabung dengan sekte iblis karena ingin membunuh pemimpin iblis dan menjadi pahlawan negara Longsan ini. Namun karena kekuatan Han masih lemah, justru energi spiritualnya diserap habis oleh pemimpin iblis yang pada akhirnya membuatnya tewas. Setelah pemimpin iblis bangkit kembali dengan tubuh Kyuubai, mereka pun mempersiapkan penyerangan kembali dengan menemui salah satu jenderal iblis yang selama puluhan tahun ini diperintahkan untuk bersembunyi dan mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya di sebuah kota terpencil. Sementara Sueng yang saat ini masih berada di dimensi paralel, di mana ia menjalani kehidupan impiannya, yaitu berkumpul bersama seluruh keluarga besarnya dan juga Yujing di wilayah Elang Salju. Walaupun di sini ia sadar kalau ia masih mempunyai teman-temannya yang menunggunya di kehidupan lamanya, namun apa yang berada di hadapannya tetap terlalu indah, di mana hal itu membuatnya sangatlah berat untuk menerima kalau ia tetap harus kembali. Disinilah Sueng seketika menemukan zirah milik kaisar pertama, dan ketika Sueng memegang zirah tersebut, ia pun tersadar akan kesalahannya yang selama ini selalu mengandalkan kekuatan dari luar, hingga zirah itu pun seketika masuk ke dalam tubuh Sueng dan bahkan kembali ke dunia nyata. Terlihat Sueng yang telah kembali ke dunia nyata dengan menggunakan baju zirah milik kaisar pertama. Bahkan saat ini racun 6 dendam tersebut telah musnah dari tubuhnya, yang membuat kekuatan Sueng telah kembali, dan dengan kekuatan baju zirahnya itu, justru ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelahnya ia pun kembali untuk menolong teman-temannya yang saat ini sedang bertarung melawan sekte iblis. Sueng yang saat ini merupakan orang yang paling terkuat, hanya dengan satu kali serangan saja mampu membunuh jenderal iblis dan pasukannya, yang kemudian ia pun bertarung dengan pemimpin iblis yang saat ini sedang berada di tubuh Kyuubai. Dan bahkan Kyuubai sendiri pun sama halnya bertarung untuk mengalahkan pemimpin iblis ini yang sedang menyegel jiwanya tersebut. Sampai akhirnya pemimpin iblis yang kewalahan melawan dua orang terkuat sekaligus membuat Sueng langsung menyerangnya. Namun ternyata pemimpin iblis keluar dari tubuh Kyuubai dan mendapatkan tubuh fisiknya kembali dengan tubuh yang masih belum sempurna. Ia pun menggunakan teknik khusus agar Aulan menjadi tanaman dan menyerap seluruh energi semua orang yang ada di sini. Terlihat mereka yang kewalahan melawan tanaman tersebut, dikarenakan di saat menyerangnya maka tanaman itu justru membalikan serangan dari lawannya, yang membuat orang-orang di sana kewalahan untuk melawannya. Tidak hanya itu, para murid Istana Api tidak mampu melawan banyaknya pasukan iblis, yang membuat Wu Chang menggunakan teknik terakhirnya sehingga ia pun mati di sana. Dengan melihat semua teman-temannya mati satu persatu demi memusnahkan pasukan iblis, dengan perasaan bersedih sekaligus marah, seketika kekuatan Sueng pun bangkit kembali, yang dimana kekuatan darah purbanya memusnahkan seluruh tanaman yang ada di sana. Sehingga ia pun melawan pemimpin iblis tersebut dengan menggabungkan teknik darah purbanya dan kekuatan zirahnya, yang membuat pemimpin iblis tersebut musnah untuk selama-lamanya. Namun di sisi lain, Yuo yang terluka parah akibat terkena serangan membuatnya harus mati di pangkuan Yang Bo yang bersedih melihat kekasih hatinya meninggalkannya. Dan keesokan harinya setelah perang itu selesai, terlihat Sueng, Yujing, Kingxi, dan Yang Bao melihat kota negara Longsan mereka yang begitu aman dan damai, dan mereka akan tetap menjaga perdamaian ini.
用鲜血组成的，才会在修行这条路上。 Hingga sampai singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Yang Bo pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh mendiang Yue dengan memakan makanan kesukaan pujaan hatinya tersebut dalam mengenang masa indah bersamanya. Lalu diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Nian Bai yang sedang mengejar dan ingin menangkap rusa di sana. Yang ternyata anak kecil ini merupakan anak dari sepasang kekasih, yaitu Shuai dan Yu Jing. Sampai pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.